Yo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih alur cerita Infernal Lord ya guys ya. So tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh ya, sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Dukung terus channel ini agar terus berkembang ke depannya. Di video sebelumnya, adu mekanik tingkat tinggi terjadi antara Wunhui dan Baeksan di kota Daocheng. Berkat mempelajari martial art Baeksan, Wunhui mampu menciptakan teknik baru bernama 12 Snow Tiger Blades yang berhasil melukai Baeksan sampai putus tangan dan sekarat parah. Baeksan yang nyaris tewas akhirnya mengerahkan teknik penghabisan yang mengorbankan semuanya, Frozen Divine Palm. Seketika teknik telapak itu menghantam Wunhui dengan kekuatan penuh hingga terjadi ledakan es maha dahsyat yang membekukan segalanya. Namun siapa sangka semua aura es itu kemudian dipadatkan ke dalam dada Wunhui yang membuatnya lumayan kaget. Begitu Wunhui mundur ke belakang untuk mengambil jarak, Baeksan bilang, "Hahaha, Holy Lord, kau lengah. Gimana rasanya? Rasa Frost Poison milik Sekte North Sea Blade Demon." Wunhui yang ngelihat dadanya bercahaya aura es, entah kenapa ekspresinya biasa aja. Sedangkan para roh elder semuanya panik. Mereka marah Baeksan mengerahkan racun tingkat tinggi yang bisa membekukan pembuluh darah. Wunhui mengakui kalau Frost Poison ini berbeda dari yang digunakan Sekte North Sea di masa lalu. Mendengar itu Baeksan tertawa dan bilang, "Jadi kau mengenalinya? Namanya Corroding Frost Poison. Racun itu pelan-pelan menggerogoti jantung dan pada akhirnya akan menelan nyawamu. Sama sekali nggak ada penawarnya. Racun itu diciptakan agar nggak ada penawarnya." Wunhui nggak menyangka kalau inilah senjata rahasia Sekte North Sea yang membuat mereka percaya diri menargetkan klan Tang dan Dark Sovereign. "Jadi ini senjata yang kalian dapatkan dari Society?" tanya Wunhui yang membuat alis Baeksan melengkung ke atas. Baeksan bilang, "Kau udah tahu tentang Society? Holy Lord memang hebat. Untung aja kami menyingkirkanmu sekarang." "Menyingkirkan? Kata siapa?" jawab Wunhui yang kemudian menelan 5 pil Ghost dan 5 Dead Swordsman yang dia kalahkan saat dalam perjalanan kemari sebelumnya. Begitu pil ditelan, seketika aura mistik memancar ganas dari tubuh Wunhui. Ngelihat itu Baeksan malah bilang, "Hahaha, sia-sia aja kau berjuang. Apa kau nggak mendengar ucapanku? Corroding Frost Poison nggak ada penawarnya." Dalam benaknya, Wunhui mengakui kalau Baeksan benar. Sifat racun ini membuatnya sulit untuk didetoksifikasi. Tapi yang akan dia lakukan bukanlah detoksifikasi. Dengan memanfaatkan sisa spectral poison di dalam tubuhnya, Wunhui mensirkulasi pembuluh darahnya yang beku dan menyerap Frost Poison. Dalam hatinya Wunhui bilang, "Corroding Frost Poison, teknik rahasia yang mengesankan, cocok dengan Society. Tapi energi yin kuat dan racun, bagiku itu nggak lebih dari eliksir level tinggi," kata Wunhui yang kemudian berhasil menyerap Frost Poison sepenuhnya hingga menjadi energi yang memancar buas dari tubuhnya. Ngelihat itu Baeksan terkaget-kaget dan bilang, Ini apa-apaan? Kau mengubah energi Frost Poison menjadi kekuatan dalam?" "Kau sungguh berpikir mengisi tubuh Ghost King dengan Frost Poison berbasis energi yin adalah ide yang bagus. Kau pasti udah kehilangan ketajamanmu, Baeksan," kata Wunhui sambil tersenyum licik. Mendengar itu Baeksan berlutut pasrah. Sambil gemetar dia bilang, "Dari teknik Frost Soul Blade sampai Frost Poison ini, kau mempermainkanku di atas telapak tanganmu sejak awal. Keparat kau, Holy Lord!" Dan teriakan itu menguras seluruh energi yang tersisa di tubuh Baeksan, sehingga dia pun tewas tersungkur ke tanah. Gak ada yang menemani akhir hidupnya kecuali es yang membeku. Sungguh kematian yang menyedihkan untuk seorang Phantom Guardian. Setelahnya Wunhui pun membakar mayat Baeksan dengan True Flame teknik agar musuh nggak bisa melacak penyebab kematiannya. Rekan Wunhui yang ngelihat itu matanya berbinar saat menyaksikan kekuatan Holy Lord. Tapi tiba-tiba dia tersentak kaget saat melihat ke atas ada burung dengan aura Blackbone Ghost Volley yang artinya ada musuh baru yang mendekat. Tapi Wunhui bilang agar jangan khawatir karena burung yang kemudian turun di hadapan Wunhui adalah rekannya alias burung Chu yang dirasuki roh Elder Huan. Dengan bangga Huan melapor kalau dia berhasil menghancurkan semua kandang ternak Beast Jiangxi yang ada di Blackbone Ghost Valley. Tapi ada satu hal yang lebih penting. Saat menyerang kandang, aku menemukan ini.
kata Huan yang kemudian menyerahkan semacam batu kristal kepada Wunhui dari dalam perutnya. Begitu Wunhui memegang batu kristal itu, dia pun menyatakan kalau mereka harus bergerak cepat. Sekarang kita pindah ke Gu Mincae dan salah satu dari 12 Dark Ghost milik Blackbone Ghost Valley yang bernama Wick Crimson Spectre. Saat ini mereka berdua sedang pergi ke lokasi monster burung alias burung Elder Huan yang kebetulan dilacak oleh skill Crimson Spectre. Crimson Spectre sesumbar kalau Beast Jiangxi dan Blackbone Ghost Valley nggak akan ada yang bisa kabur karena diresapi dengan Dark Demon Essence. Jadi batu kristal sebelumnya adalah Dark Demon Essence. Makanya Wunhui mengajak semua rekannya untuk kabur dari lokasi tersebut. Setibanya di lokasi yang dimaksud, tentu aja Crimson Spectre langsung shock karena monster burung udah nggak ada lagi di sana. Padahal berdasarkan teknik lacaknya, monster burung belum bergerak dari tempat itu yang kini penuh dengan bekuan aura es. Ngelihat di sana penuh dengan jejak corroding frost poison, Mincae paham kalau Baeksan yang ditugaskan mengecek keadaan target sekte Divine Fire mengerahkan teknik yang memperpendek hidup. Pada dasarnya, hidup Baeksan memang gak akan lama lagi. Artinya, ini sesuatu yang sangat penting. Kesal mendengar ocehan Crimson Spectre yang kebingungan kenapa skill melacaknya gagal. Tanpa ampun Mincae mencekik leher si kawan dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke atas. Mincae bilang, "Hei Crimson Spectre, ketua sekte memerintahkan kita untuk menjarah kandang ternak demi melacak dan menangkap monster bird. Namun bukan hanya gak ada apa-apa di sini, tapi sangat jelas ada tanda-tanda pertarungan Baeksan. Kita mengirim seorang penyihir untuk melacak sisa-sisa sekte Divine Fire dan bahkan menemukan jejak penggunaan corroding frost poison. Tapi nggak ada jejak kemana mereka setelah itu," kata Mincae sambil menggenggam gagang pedangnya. Ketakutan ngelihat Mincae menghunuskan pedang, Crimson Spectre menjawab, "Pemilik monster burung dan sisa sekte Divine Fire, pasti mereka berkaitan." Berhubung Mincae mulai mengerahkan teknik pedang yang mengancam nyawa, Crimson Spectre yang wajahnya membiru terpaksa cerita detail kalau pemilik monster burung tersebut berasal dari keluarga cabang Nine Dragon. Monster yang mereka kejar aslinya adalah burung bangkai kuno yang dikirim untuk menghabisi putra kedua cabang Nine Dragon. Agar berhasil menyusup ke dalam keluarga cabang Nine Dragon, mereka perlu memenangkan hati istri kepala cabang. Dan atas permintaan sang istri, mereka mencoba menghabisi putra kedua si anak haram. Sayang Dead Swordsman yang dikirim untuk misi itu menghilang. Bahkan burung bangkai kuno entah kenapa tiba-tiba bermutasi menjadi monster burung sebelum dia mulai menyerang kandang ternak mereka. Meski masih kesal, akhirnya Mincae melepaskan cekikannya pada Crimson Spectre. Dia heran kenapa Crimson Spectre nggak becus dan banyak nggak taunya. Si kawan menjawab kalau saat ini Whitebone masih dalam proses penyelidikan, tanpa pernah tahu kalau dia udah tewas saat ini. Crimson Spectre yang masih sesak napas bilang, "Kami belum sepenuhnya menyusup ke dalam Nine Dragon karena kelantang terkenal sangat rahasia, makanya memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Masalah sebenarnya adalah gak ada organisasi yang diketahui mendukung putra kedua itu. Hingga beberapa bulan yang lalu, dia gak lebih dari anak buangan keluarga cabang Nine Dragon. Tapi tiba-tiba, dia berubah dan mulai pelan-pelan mengganggu rencana Blackbone Ghost Valley." Putra kedua itu cukup mencurigakan. "Siapa namanya?" tanya Mincae penasaran. Crimson Spectre menjawab, dia dipanggil sebagai Tang Wunhui. Mendengar nama itu, Mincae menggertakkan gigi dan bilang dalam hatinya, "Penyihir yang menghabisi Baeksan. Penyihir yang cukup kuat untuk mencuri dan mengembangkan monster Blackbone Ghost Valley. Penyihir yang mendukung pria yang menghalangi rencana kami. Dan pria itu secara kebetulan namanya Wunhui. Ada apa ini sebenarnya?" kata Mincae sambil menghempaskan aura kemarahan penuh dendam karena nama itu sangat persis dengan nama orang yang paling dia benci. Sekarang kita kembali ke Wunhui yang udah membawa kabur rekannya dari sekte Divine Fire ke hutan. Rekan yang kabur bersama Wunhui itu berhasil menyelamatkan dua temannya lagi. Mereka bertiga yang dikenal sebagai tiga burung Kunlun kini memberikan salam hormat kepada Holy Lord. Jujur Wunhui senang dan bersyukur mereka bertiga mampu bertahan selama ini. Tapi sewaktu dia nanya gimana keadaan Lord Kultus, bukan jawaban menyenangkan yang dia terima. Siapa sangka, tiga burung Kunlun sama sekali nggak bersama dengan sang master. Justru mereka mengira Lord Master masih bersama Wunhui karena mereka percaya Wunhui masih hidup. Akhirnya tiga burung Kunlun cerita, setelah pertumpahan darah di aula Lord Kultus 6 tahun yang lalu, saat 5 sekte besar menyerang Lord's Palace, Master dan penjaganya udah menghilang tanpa jejak. Dengan Lord Kultus dan pewaris menghilang,
Sekte Divine Fire yang tanpa pemimpin diusir dari Tianshan, menyebar ke seluruh tanah pinggiran dan dataran tengah untuk mencari master mereka yang hilang. Selama ini mereka selalu berusaha menghindari kejaran society, mencari ke seluruh sudut dunia, dan setelah 6 tahun, mereka nggak sengaja menemukan tanda yang Wunhui tinggalkan di sebuah penginapan wilayah Jiulong. Sehingga 3 burung kunlun ini dikirim untuk memastikan keaslian tanda tersebut. Mendengar cerita itu, Wunhui meminta maaf karena nggak bisa menjalankan tugas pemimpin seperti ekspektasi mereka, terutama melindungi Lord Kultus. Selain itu, dia juga belum memulihkan keadaannya dari 6 tahun yang lalu. Wunhui yakin, skuad pelindung Lord Kultus pasti juga menghilang, apalagi lawan mereka adalah Society dan 5 aliansi sekte besar. Lebih dari apapun, kalau Master memang baik-baik aja, nggak mungkin dia membiarkan pengikutnya tersesat selama 6 tahun ini. Sambil membayangkan sosok Master panutannya, Wunhui bertanya dalam hati, "Master, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Dan tiba-tiba, lamunan Wunhui pun pecah ketika 3 burung kunlun menanyakan hal yang sama persis. Mendengar itu, Wunhui pun kaget dan bilang dalam hati, "Aku paham sekarang. Bagiku hanya beberapa bulan, tapi mereka udah menunggu selama 6 tahun lebih." Seketika Wunhui teringat nasihat paling penting yang pernah Lord Kultus ucapkan. Ingat ini Wunhui, pemimpin kultus Heavenly Demon harus membuat semua demon tunduk padanya, agar para dewa pun juga menatap dengan hormat. Di bawah cahaya bulan purnama yang menyinari langit malam dengan tenang, Wunhui mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Suaranya menggema pelan, namun penuh kekuatan. Divine Fire yang bangkit dari Sichuan akan mencapai puncak Tianshan dan membakar semua musuh sampai jadi abu. Aura mistik mengalir dari tubuhnya, ganas, benderang, dan megah. Layaknya sang Lord Kultus di masa lalu, pancaran kekuatan itu menyelimuti sekelilingnya dengan tekanan yang nyaris sakral. 3 burung kunlun yang menyaksikan itu, bersama para roh elder, nggak kuasa menahan gejolak haru yang membuncah di dada. Mata mereka basah, air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Udah sangat lama, terlalu lama, sejak terakhir kali mereka melihat simbol kekuatan Divine Fire yang semegah dan setegas itu. Lalu dengan sorot mata tenang, Wunhui bilang kepada mereka semua, "Sebagai pengganti masterku, aku akan menuntun kalian bertiga agar saat Lord kembali, kita akan punya tempat yang disiapkan untuknya lagi. Supaya itu terjadi, apa kalian akan percaya padaku dan mengikutiku lagi?" Dan tanpa ragu, 3 burung kunlun langsung bersujud ke tanah, diam, penuh hormat dan setia. Jawaban mereka jelas, mereka percaya penuh. Wunhui tahu langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan sisa-sisa sekte Divine Fire yang tersebar di penjuru negeri. Berhubung si kunlun rambut putih bilang kalau saat ini grup mereka dipimpin oleh Blood-Sucking Demon, salah satu dari 5 Great Sword Generals, dia ingin segera menyampaikan informasi gembira ini kepadanya. Tapi kedua rekan kunlunnya, si rambut merah dan si rambut hijau, meminta si kunlun putih untuk tinggal bersama dengan pewaris kultus, biar mereka aja yang pulang kembali membawa pesan. Pesan itu berbunyi dari Wunhui, pemimpin baru dari sekte Demon God, menunggu kehadiran semuanya di desa Klantang. Sekejap kemudian, Wunhui pun pulang menuju Klantang sambil menaiki kereta kuda. Terlihat wajah Wunhui saat ini sangat pucat, karena dia baru aja mengerahkan energi mistik sebanyak itu dengan memaksakan diri menyerap Frost Poison sebelum mendapatkan pencerahan penuh. Para roh elder khawatir kalau ini nggak disembuhkan, Wunhui akan mengalami Ki Deviation kapan aja. Tapi Wunhui terpaksa melakukan ledakan energi mistik sebelumnya, karena pemimpin sejati nggak hanya penguasa atau pemilik kekuatan bagi pengikutnya, dia juga harus jadi dewa mereka. Wunhui cuma menjalankan ajaran masternya, yaitu kehormatan pemimpin, hanya bisa didapatkan dari posisi keagungan mutlak. Kalau figur itu turun sedikit aja, maka pandangan pengikutnya juga akan jatuh. Sambil mengepalkan tinjunya dengan erat, Wunhui bilang, "Sekarang selama master nggak ada, aku akan jadi cahaya penerang yang dapat dipuja dan dipercayai oleh murid-muridnya. Meski itu menjadi jalan yang berat dan sepi," kata Wunhui, yang membuat para roh elder merasa iba. Ngelihat perjuangan Wunhui barusan, bikin kita mikir, kadang dalam hidup kita cuma butuh satu momentum, satu momen yang bisa ngebalik semua keadaan. Nah, buat kamu yang lagi nyari peluang baru atau ngerasa stuck, apalagi yang suka bikin konten atau kepikiran mulai YouTube, aku nemu satu guidebook keren untuk kamu.
Isinya strategi buat cepat dapatin 10 juta views dan 1000 subscriber dalam waktu 1 bulan, khusus dari YouTube Shorts. Ini bukan kursus mahal, cuma e-book ringan tapi daging banget. Banyak juga bonusnya, kayak akses grup mentoring, update materi, sampai kalender konten 30 hari. Harganya juga lagi promo spesial lebaran. Sisa sedikit lagi. Kalau kamu tertarik, linknya udah aku taruh di deskripsi video. Coba cek aja. Siapa tahu itu jadi momentum kamu untuk mulai dari sekarang. Berhubung waktu kedatangan Dark Sovereign udah sangat mepet, sehingga Wunhui nggak mungkin istirahat lama. Elder Huan pun menyuruh Wunhui untuk memurnikan energi Yin di dalam tubuhnya agar mendapatkan pencerahan penuh. Mendengar itu, Wunhui langsung melakukan pose kultivasi di dalam kereta. Dia nggak peduli para Elder sedikit protes, karena kultivasi dalam kereta bergerak harusnya sangat sulit. Dan begitu dia melakukan kultivasi, Wunhui memisahkan energi Yin kotor, lalu memasukkan energi Yin bersih ke dalam dantian tengahnya alias jantung. Seketika tubuh Wunhui bersinar terang, yang membuat para roh Elder sangat kaget. Mereka nggak menyangka Wunhui punya tingkat fokus yang luar biasa di tengah kereta yang terus bergerak ini. Dan begitu Wunhui selesai kultivasi serta membuka mata, mereka pun langsung memberi ucapan selamat serta pujian setinggi langit karena berhasil menemukan metode kultivasi baru menggunakan dantian tengah. Hah? Apa yang kalian bilang? Menciptakan metode baru kultivasi dantian tengah? Tanya Wunhui heran sekaligus penasaran. Elder Huan menjawab, bukankah Tuan Muda menggerakkan ki di dalam dantian tengah sesuai keinginan? Ya, itulah tujuan akhir dari mempelajari metode kultivasi dantian tengah. Mystic Art yang ada di dalam dantian atas, Martial Ki yang ada di dalam dantian bawah, serta energi dingin dari Corroding Frost Poison yang ada di dalam dantian tengah. Semuanya bergerak sesuai keinginan Anda, Tuan. Jadi Tuan Muda udah menciptakan kultivasi dantian tengah yang dibuat khusus hanya untuk Anda. Betapa senangnya Wunhui mendengar dia berhasil menciptakan kultivasi dantian tengah yang khusus untuk dirinya. Dengan menggabungkan Ghost King Grimoire, teknik yang dia gunakan sejak hidupnya di masa lalu yang berada di dantian atas, dengan Heavenly Demon Tiger Heart R, teknik rahasia Lord Cultus Heavenly Demon yang nantinya akan dikultivasi di dalam dantian bawah. Jika Wunhui mampu menguasai keduanya sekaligus, dia pasti akan mencapai level 10 Grandmasters Under Heaven. Tapi karena musuh society yang akan dihadapi jauh lebih kuat dari itu, mereka para Divergent, para individu yang udah mencapai setidaknya Realm Celestial Transcendence, maka metode kultivasi dantian tengah yang bisa menggabungkan Mystic Art dan Martial Art menjadi satu adalah cara paling cocok untuk melampaui mereka. Berhubung energi yang Wunhui kultivasikan denyutnya seperti air mengalir dan membawa esensi sebuah naga, serta kemurniannya sangat mulus sampai mirip dengan True Ki itu sendiri, maka Wunhui menamai teknik kultivasi barunya sebagai Black Dragon Ki Art. Keesokan paginya, terlihat Gyujin dan Master Pavilion Righteous Wind sedang bersiap untuk berangkat di depan gerbang keluarga Nine Dragon demi mengambil barang-barang berharga di kuil Whitebone. Namun tiba-tiba Wunhui kembali dengan kereta kuda yang membuat Gyujin lumayan kaget. Gyujin menghampiri adiknya dengan rasa khawatir. Dia menduga kalau Wunhui kembali secepat ini, pasti adiknya gagal menjalankan misi. Namun tanpa Gyujin sangka, Wunhui malah nunjukin kepala Phantom Guardian dari sekte North Sea Blade Demon. Alhasil si kakak pun teriak karena kaget bukan main ngelihat si adik berhasil menjalankan misi dan pulang secepat ini. Sekejap kemudian, Wunhui terlihat menyiksa roh baik San dengan sadis dan mengekstrak semua info penting terkait sekte North Sea di rumah kediamannya dari pagi sampai siang. Sampai-sampai roh para Elder bersyukur cuma dijadikan pil ghost oleh Wunhui. Begitu matahari udah tinggi di atas kepala, Wunhui yakin seseorang pasti akan datang ke rumahnya. Dan benar aja, orang yang datang langsung itu adalah Paman Gon. Jujur Paman Gon heran, kok bisa-bisanya Wunhui membuat banyak masalah sekaligus. Mulai dari membantai pasukan kultus demonik, sampai menghajar Taois penegak hukum dari sekte Lion. Mendengar itu Wunhui bilang, ya. Terus memangnya kenapa? Kami cuma bertengkar sedikit kok. Jangan bilang Lion Blade King sendiri datang untuk protes. Ya, persis. Lion Blade King itu sendiri udah berangkat dalam perjalanan demi melayangkan protes dan memintamu tanggung jawab, kata Paman Gon dengan wajah kesal. Daripada buang-buang waktu, Paman Gon pun meminta Wunhui untuk melapor langsung ke ayahnya, Tang Hosan. Setibanya di kantor Tang Hosan dan Wunhui memberikan salam hormat, Hosan bertanya dengan tegas, gimana ceritanya Wunhui membawa pulang kepala Phantom Guardian dan membuat masalah dengan sekte Lion?
Padahal di awal dia cuma janji untuk membawa pulang kepala Whitebone. Wunhui menjawab kalau konflik dengan Sekte Lion nggak terhindarkan saat dia menjalankan misi. Tapi yang lebih penting, Wunhui berhasil mendapatkan rencana jahat dari Sekte North Sea dan udah tertulis detail di atas kertas. Sambil nunjukin kertas rencana itu, Wunhui tersenyum licik dan bilang, apakah ini semua cukup agar aku bisa ikut dalam rencana permainan ayah? Seketika, Hosan langsung membawa Wunhui dan Paman Gon memasuki area bawah tanah rahasia, di mana isi ruangannya jauh melampaui dugaan Wunhui. Di ruang bawah tanah yang cukup luas itu, para roh elder bahkan sampai kaget ngelihat ada peta besar dunia di dinding ruangan yang mencakup seluruh Jianghu, India, Eropa, setiap sekte kecil atau organisasi di seluruh dunia, bahkan catatan hubungan masing-masing mereka dengan Klantang. Ngelihat peta besar selengkap itu, dalam hatinya Wunhui bilang, bahkan lokasi kultus Heavenly Demon di pegunungan Tianshan beserta Paradise Tower of Transcendent Immortals juga dicatat. Sekarang semuanya jadi masuk akal. Akhirnya aku paham apa yang direncanakan para keparat Klantang ini. Tiba-tiba Jaegal yang memang udah berada di ruangan itu sejak awal menghampiri Wunhui dengan perasaan senang karena dia dibawa masuk oleh Hosan ke ruang rahasia itu secepat ini. Sambil tertawa licik, Jaegal bertanya ke Wunhui, jadi gimana menurut Anda tempat ini, Pavilion Feng Hua? Wunhui menjawab, Pavilion Feng Hua ya. Itu artinya menggerakkan angin di sepanjang dunia. Melihat dari peta sebesar ini, mudah mengatakan apa yang kalian inginkan. Bukan hanya mendominasi Cina, tapi seluruh dunia, iya kan? Baru aja Wunhui menjawab itu, tiba-tiba Jaegal langsung menghampiri Hosan dan memintanya agar Wunhui diserahkan pada dia. Karena dengan kejeniusan Wunhui yang mampu membaca semua ini dengan cepat, dia sangat cocok untuk diasah menjadi ahli strategi melampaui siapapun. Kalau Wunhui dijadikan ahli strategi, Jaegal yakin dalam waktu 10 tahun, klan Sichuan akan menjadi kekuatan terbaik di bawah langit. Paman Gon dan Jaegal sempat bersih tegang kalau Wunhui harusnya lebih cocok dengan profesi mereka masing-masing saat ini. Sampai Hosan harus turun tangan melerai mereka berdua dan bilang kalau jalan yang akan Wunhui lalui, biarkan dia yang putuskan sendiri. Hosan kemudian mulai cerita ke Wunhui alasan Pavilion Feng Hua didirikan. Dimulai dari dunia martial yang sering memanggil Klantang Sichuan sebagai dinding ratapan yang menghalangi kultus Heavenly Demon, sekte martial asing, dan berbagai faksi unorthodox agar gak menyerbu dataran tengah Cina. Tapi Hosan, ketua Klantang, maupun Tang itu sendiri gak pernah berniat untuk terus menjadi dinding aja. Dengan mata berapi-api, Hosan pun bilang, Klantang Sichuan kita akan menjadi sebuah benteng. Benteng yang menjulang tinggi dan gak terkalahkan, yang siapapun gak berani menantang. Sebuah kastil yang menjulang tinggi di dunia, dengan dataran tengah dan tanah luar di bawah kakinya. Tapi sebelum benteng itu menjadi wujud yang kokoh, Hosan tahu persis kalau mereka harus mengubah Klantang menjadi kubu yang gak bisa ditembus terlebih dahulu. Kubu yang sangat kuat sampai para fanatik kultus Heavenly Demon gak bisa menerobosnya. 6 bulan yang lalu, bawahan Hosan mencegat intelijen yang mengirimkan pesan kalau para fanatik kultus Heavenly Demon berencana menghabisi Patriarch Klan. Lebih tepatnya, klan Namgung mencoba menggunakan kultus Demon sebagai bilah untuk menyingkirkan ketua klan. Awalnya Hosan dan petinggi klan mempertimbangkan untuk menetralkan ancaman lebih awal, tapi Patriarch Klan malah bilang sesuatu yang gak terduga. Menyingkirkan ancaman dari awal hanya akan menangani ekornya. Kita harus memenggal kepalanya. Aku akan jadi umpan. Sejak Patriarch Klan bersedia menjadi umpan, panggung serangan balasan udah disiapkan secara rahasia. Begitu kultus demonik menjalankan misi assassination Patriarch Klan, maka saat itulah Klantang akan membantai habis kultus demonik sampai nggak bersisa. Mendengar cerita itu, Wunhui paham kalau Dark Sovereign berencana menggunakan percobaan assassination-nya untuk membenarkan penyatuan pasukan Klantang. Jujur Wunhui gak menyangka Tang Munhyuk berani bertindak gila sejauh ini sampai mempertaruhkan nyawanya. Wunhui mengakui kalau ketegasan dan kemampuan Dark Sovereign untuk melaksanakan rencana patut dipuji, serta kecerdasannya sangat luar biasa. Tapi kemudian Wunhui malah bilang ke Hosan, rencana ini akan gagal. Selagi Hosan kaget gak bisa mencerna apa yang Wunhui katakan barusan, Wunhui tahu persis kalau variabel terbesar dalam rencana ini adalah informasi mengenai society yang sama sekali belum Klantang ketahui. Seketika Hosan memancarkan aura kemarahan dan dia bilang, gagal katamu, sebaiknya kau pikirkan baik-baik sebelum bicara.
Jaegal sampai terpaksa menengahi amarah Hosan dan dia bilang ke Wunhui kalau mereka udah menyiapkan penyerbuan ini dengan sangat teliti. Mulai dari jebakan dan formasi yang dipasang di manor, pengerahan pasukan secara strategis, bahkan pergerakan unit Green Sentinel yang menjaga ketua klan, semuanya udah direncanakan. Wunhui mengiyakan semua taktik dan strategi yang tercatat di dalam dokumen ruangan ini sangat detail luar biasa, menggambarkan kedalaman intelijen Pavilion Feng Hua. Tapi kemudian Wunhui ngeluarin catatan taktik dan strategi perang dari Sekte North Sea kepada Jaegal. Saat dia membaca catatan itu dan mensimulasikan strategi perang di atas peta yang ada di meja, dia mengakui isinya 90% mirip dengan apa yang Feng Hua rencanakan. Cuma 10%-nya aja yang berbeda. Dengan tatapan tajam, Jaegal bertanya kepada Wunhui, dengan akurasi info setinggi ini, sumber dari intelijen ini pastilah orang internal, iya kan? Belum sempat Jaegal menanyakan lebih jauh, Hosan malah memotongnya dan bilang, Wunhui, kau bilang yang kau bawa ini adalah strategi lengkap yang disusun oleh Sekte North Sea, bukan? Kami udah memastikan akurasi intelijen yang kau berikan, dan kau juga mengakui kecerdasan strategi Pavilion Feng Hua. Maka katakan padaku, apa yang membuatmu begitu yakin rencana ini akan gagal? Wunhui menjawab, alasannya sederhana. Penilaian kalian terhadap kekuatan kultus demon sangat tidak akurat. Kultus demon saat ini satu tingkat lebih kuat daripada yang kalian prediksikan. Apa katamu? Kau bilang penilaian kami salah? Kau pikir aku dan mantan anggota regu Wild Wind gak pernah bertarung dengan Sekte North Sea? Kami bahkan memperhitungkan kemungkinan mereka tumbuh jadi lebih kuat melalui perang saudara mereka, kata Hosan yang kembali naik pitam. Jujur Wunhui sebenarnya terkesan dengan rencana Pavilion Feng Hua. Harusnya rencana ini udah memastikan kemenangan, tapi itu hanya berlaku untuk musuh tertentu. Dan itu gak berlaku pada Whitebone atau Baeksan yang level kekuatannya udah meningkat pesat dibandingkan 6 tahun yang lalu. Karena mereka mendapatkan kekuatan dari bantuan Society. Dengan adanya teknik Soul Entrapment Mirage, mantra yang sangat sulit dihindari dalam situasi normal, serta Corroding Frost Poison, racun yang menguras energi internal dan gak ada obat penawarnya. Jika itu digabungkan dengan bantuan Society lainnya, jelas-jelas strategi Pavilion Feng Hua terlalu kurang untuk menghentikan mereka. Mendengar Wunhui bilang kalau strategi mereka gak cukup, Hosan yang makin kesal pun bilang, jadi maksudmu, Kelantang Sichuan belum siap untuk mengalahkan kultus demon? Kalau kau sangat kukuh pada pendirianmu, maka buktikanlah. Buktikan kalau penilaian kami salah dan kau yang benar. Buktikan dengan nyawamu sebagai taruhannya, kata Hosan yang kini mulai memancarkan aura intimidasi yang luar biasa. Sambil mengerahkan aura di tangannya, Hosan bilang kalau dia udah menyesuaikan level tempurnya dengan level kekuatan Elite Phantom Guardian yang diperkirakan Pavilion Feng Hua. Kalau memang kultus demon lebih kuat dari yang mereka prediksikan, maka Wunhui yang berhasil mengalahkan wakil komando Phantom Guardian alias Baeksan harusnya bisa mengatasi tantangan duel ini dari Hosan. Dan pastinya, kalau penilaian Pavilion Feng Hua benar, maka nyawa Wunhui akan melayang sekarang juga oleh teknik rahasia Kelantang, Thousand Venom Hands. Tanggon dan Jaegal sampai ketakutan berkucuran keringat ngelihat Wunhui mendapat tantangan seberat itu. Tapi Wunhui malah tersenyum percaya diri dan dia bilang, sesuai dugaan, perhitungan kepala cabang memang salah, kata Wunhui yang kemudian ikut mengerahkan aura pekat di tubuhnya. Ngelihat level aura Wunhui sekarang, Tanggon sangat kaget karena dia tahu belum ada seminggu Wunhui berhasil membuka dantian tengah. Tapi Hosan malah bilang, terus apanya yang salah dalam penilaianku? Perkembangan aura dan kultivasimu memang mengesankan, tapi auramu lebih lemah dari level Phantom Guardian yang kutetapkan. Wunhui menjawab, memang benar, tapi Phantom Guardian yang kukalahkan satu tingkat lebih kuat dari aura yang kau pancarkan sekarang, kepala cabang. Daripada kepala cabang bingung gimana aku bisa mengalahkan Baeksan, lebih bagus kalau aku langsung tunjukkan aja, kata Wunhui sambil meningkatkan intensitas aura di kedua tangannya. Seketika, Wunhui melompat ke arah Hosan secepat kilat hingga terjadi adu mekanik tingkat tinggi bertubi-tubi yang menghempaskan aura ke seluruh ruangan hingga banyak dokumen strategi yang hancur berantakan. Paman Gon bahkan sampai harus menahan Jaegal yang kesal karena dokumen intelijennya hancur agar gak mengganggu pertarungan berlangsung. Sedangkan Wunhui sendiri yang mengalami pertarungan kecepatan tinggi, dalam benaknya dia tahu kalau Hosan sebenarnya masih menahan diri. Dibuktikan Hosan cuma bertarung dengan satu tangan. Selain itu,
Wunhui sadar tatapan Hosan udah membaca titik akhir gerakannya. Dia tahu Hosan sengaja membuat serangannya mendarat sedikit lebih lambat agar menjaga kemampuan tempurnya di level Komandan Phantom Guardian. Setelah menghindari kibasan tangan penuh racun secara nyaris, Wunhui pun backflip ke belakang dan bilang dalam hatinya, untuk membuktikan kalau intelijen Pavilion Feng Hua serta informasi yang dia kumpulkan sendiri sungguh akurat, itu membuatku sangat kesal. Tanpa ragu, Wunhui kini menerjang sambil mengerahkan gerakan tangan Aura Es yang langsung Hosan ketahui sebagai gerakan pedang milik Phantom Guardian. Selagi serangan kedua tangan mereka saling beradu dengan dahsyat, Hosan mengakui kalau Wunhui gak cuma meniru gerakan pedang Phantom Guardian, tapi juga memadukan gerakan itu ke dalam martial artnya sendiri dengan mulus. Hosan meningkatkan intensitas serangannya, kini memakai dua tangan untuk menyerang. Dia pun bilang, "Aku akui kemampuanmu di luar ekspektasiku, tapi itu masih belum cukup untuk membuktikan pernyataanmu," kata Hosan sambil mengerahkan rentetan serangan tangan kiri yang kini mengarah tepat ke leher Wunhui dan membuatnya lumayan terkejut. Dan seketika, terjadilah ledakan aura ganas yang begitu dahsyat saat serangan Hosan mengenai tubuh Wunhui. Darah pun menyembur deras dari Wunhui yang membuat wajah Paman Gon pucat membiru. Siapa sangka, serangan barusan mampu Wunhui hindari secara nyaris, sehingga yang terluka adalah bahunya, bukan lehernya. Ngelihat itu Hosan pun bilang, "Aku gak suka ini. Begitu racun Thousand Venom Hands masuk ke dalam aliran darahmu, kau menyumbat salah satu pembuluh darahmu, mengeluarkan darah beracunnya sebelum bisa menyebar," kata Hosan yang ngelihat Wunhui menotok pembuluh darah di bahunya. Lalu Hosan ngelanjutin, "Tapi kau tetap memilih untuk maju menyerang. Bahkan setelah terkena Thousand Venom Hands, Phantom Guardian dari Sekte North Sea pasti udah mati dengan seranganmu ini," kata Hosan yang ternyata menahan serangan Wunhui ke arah dada dengan tangan kirinya. Pertarungan pun berakhir. Wunhui mengaku berani mengambil risiko dan berhasil melakukannya karena Hosan memang sengaja menahan diri di level Phantom Guardian. Lebih dari itu, pastinya nyawa Wunhui udah melayang saat ini. Tentu aja Jaegal marah-marah sampai menangis ngelihat banyak dokumen intelijennya hancur di Pavilion Feng Hua. Bahkan dia bilang kalau mereka mau lanjut bertarung, mereka harus langkahi dulu mayatnya. Tapi Hosan gak menggubris ocehan Jaegal. Dia lebih tertarik bertanya ke Wunhui, "Wunhui, kau bilang dengan teguh kalau rencana Feng Hua akan gagal. Apa kau punya rencana balasan?" Sambil tersenyum Wunhui menjawab, "Tentu aja." Dan setelah menceritakannya, Wunhui pun pamit dari Hosan. Gak berselang lama, Hosan yang berada di kantor masih ngelihat tangan kirinya yang terluka akibat serangan Wunhui. Meski sewaktu bertarung dia membatasi energi internalnya, dia gak menyangka Wunhui berhasil menyuntikkan racun ke tangan kirinya. Sambil mengepalkan tangannya yang terkena racun, Hosan pun bertanya pada Jaegal dan Tanggon apa yang sebaiknya mereka lakukan dengan rencana yang Wunhui sebutkan sebelumnya. Belum sempat Tanggon menjawab, Hosan bilang kalau dia gak perlu mendengar jawaban Tanggon karena dia tahu ketika Wunhui menunjukkan bakat dan membuktikan dirinya pantas menjadi penerus Wild Wind, hati Tanggon udah pasti condong kepada Wunhui. Tanggon kaget mendengar Hosan bisa menebak isi hatinya dengan sangat akurat. Dan Hosan pun ngelanjutin, "Bahkan kalau kau membandingkan diriku dengan Wunhui, aku gak akan marah. Aku tahu alasan kau tetap di sini karena regu Wild Wind," kata Hosan yang membuat Tanggon merasa gak enakan. Dan dia pun kembali teringat kejadian 20 tahun yang lalu. Waktu itu, Hosan pernah berjanji kepada Tanggon kalau suatu hari nanti dia akan pastikan mereka bisa menginjakkan kaki di tanah itu lagi. Jadi sampai saat itu tiba, Hosan meminta Tanggon untuk percaya dan mengikutinya. Ucapan Hosan 20 tahun yang lalu masih dipegang teguh oleh Tanggon sampai saat ini. Seakan mengenang memori kejadian yang sama, Hosan mengaku kalau dia gak bisa menjadi ketua regu Wild Wind berikutnya. Jadi kalau memang Tanggon masih ingin mengejar impian Wild Wind, Hosan gak keberatan kalau Tanggon mendukung Wunhui sepenuh hati. Namun tiba-tiba Jaegal bertanya dengan nada serius, "Tuanku, biarkan aku bertanya sesuatu sebelum aku memberikan pendapat. Apa kau berniat menunjuk Tuan Muda Wunhui sebagai penerusmu?" "Hah? Kenapa tiba-tiba membahas hak waris?" tanya Hosan keheranan. Jaegal menjawab, "Kalau kau masih gak yakin tentang Tuan Muda Wunhui, maka jangan taruh dia di posisi resmi apapun. Kalau kau meragukannya, jangan gunakan dia. Tapi kalau kau menggunakannya, maka jangan ragukan dia. Karena tindakan yang paling berbahaya adalah memberikan tugas saat masih merasa ragu." Kalaupun Hosan mau memilih untuk percaya pada Wunhui, Jaegal meminta agar Hosan memberikannya kepercayaan penuh tanpa goyah. Apalagi Gyujin gak pernah tertarik pada hak waris
dan Yucha nggak punya kecakapan sebagai pemimpin. Ucapan itu membuat Hosan larut dalam renungannya, dan dia kembali teringat pada apa yang Wonhui ucapkan saat dia bertanya apa Wonhui punya rencana balasan. Waktu itu ternyata Wonhui bilang, sederhana aja, beri aku otoritas penuh, beri aku kendali penuh atas operasi ini. Dan akhirnya Hosan mengambil keputusan untuk mengikuti ucapan Wonhui tersebut. Keesokan harinya, sebuah kertas besar dipasang di halaman utama keluarga Nine Dragon. Kertas itu mengumumkan kalau anak kedua, alias Tang Wonhui, kini secara resmi ditunjuk sebagai pewaris utama klan. Sebuah pengumuman yang pastinya menggemparkan seluruh anggota keluarga klan Tang. Wonhui sendiri saat ini sedang menunggu makanan untuk merayakan terpilihnya dia sebagai wakil kepala cabang. Jujur Wonhui gak menyangka dia akan ditunjuk sebagai wakil seperti ini. Padahal dia cuma meminta menjadi komandan atas rencana Pavilion Fenghua. Bisa-bisanya dia malah diberikan banyak tugas wakil kepala cabang, seperti mengurus rencana jahat Sekte North Sea, melayani tamu besar festival, bahkan mempersiapkan makanan untuk Dark Sovereign, dan banyak tetek bengek lainnya yang membuatnya sakit kepala. Selagi pusing mikirin itu semua, tiba-tiba Gyujin datang ke tempat Wonhui. Sambil mabuk di siang bolong, Gyujin memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Wonhui sebagai wakil kepala cabang. Tapi Wonhui malah bilang kalau hari ini juga menjadi hari di mana Gyujin bisa terlepas dari posisi yang dia benci. Gyujin pun terkekeh mendengarnya. Mau gimana pun, Gyujin lebih bahagia berlatih martial art Sekte Qingcheng ketimbang terkekang dengan teknik assassination klan Tang. Dari senyum Gyujin, Wonhui tahu persis kalau sang kakak benar-benar merasa bahagia untuknya. Mereka pun akhirnya makan bersama dan minum anggur merah bersama Paman Gon yang datang kemudian. Selagi makan minum itu, Wonhui sempat menggoda Gyujin tentang gimana hubungannya dengan senior laki-laki Sekte Qingcheng. Dan kebetulan, Paman Gon udah tahu kalau nama senior itu adalah Li Chulsan. Ngerasa hubungan antara Gyujin dan Li Chulsan terlihat serius, Paman Gon pun buru-buru mau melaporkan hal ini kepada Tang Hosan. Tapi Gyujin yang jengkel dan malu malah melarang Paman Gon dengan keras. Dan dia bilang dengan wajah murung, aku gak pernah berniat untuk menikah. Aku mau meninggalkan klan ini secara permanen begitu festival Dark Sovereign berakhir, kata Gyujin, yang membuat Paman Gon dan Wonhui sangat kaget. Apa maksudmu? Apa ini karena sesuatu yang terjadi dengan Maiden pertama? Tanya Paman Gon heran dan penasaran. Gyujin menjawab, itu cuma sebagian kecil. Sebenarnya aku udah memikirkan hal ini selama bertahun-tahun. Aku cuma butuh waktu sebulan untuk menjadi ahli pada martial art Qingcheng, di mana aku butuh waktu setahun untuk mendapat keahlian yang sama di klan Tang. Aku selalu lebih baik dalam menggunakan pedang. Mendengar itu, Paman Gon pun tersenyum dan paham kalau Gyujin memang harus mengikuti kata hati terkait bakat alaminya. Tapi tiba-tiba Wonhui malah bilang dengan tatapan serius, kakak, aku minta maaf harus mengucapkan hal ini saat kita sedang merayakan pesta untukku. Seperti yang kakak tahu, sebelum kunjungan Dark Sovereign, aku harus menghunuskan pedangku. Apa kakak bersedia menjadi bilah pedangku? Gyujin menjawab dengan tatapan yang sama. Kalau untuk menebas kultus demon, dengan senang hati aku akan... Belum habis Gyujin bicara, tiba-tiba Wonhui melayangkan tusukan tangan ke wajah Gyujin yang membuatnya sangat kaget. Lalu Wonhui pun bilang, bilah itu gak hanya akan menebas kultus demon, dan kalau bilah itu ragu ketika menghadapi lawan tertentu, maka harus disingkirkan dan cari yang baru, jawab Gyujin sambil memegang lengan Wonhui. Dan dia tahu persis kalau yang Wonhui maksud itu terkait ibunya, Madam Namgung. Kalau memang Gyujin gak mampu menjadi bilah pedang Wonhui, Wonhui bersedia membantu kakaknya agar si kakak bisa pergi duluan sebelum acara festival dimulai. Mendengar itu Gyujin pun bilang, aku gak menyangka terkadang kau sungguh kejam. Selama ini aku selalu berdiri di sisimu, bahkan ketika itu artinya melawan ibu. Perlu kau tahu Wonhui, aku udah menetapkan pikiranku sejak dulu. Kalau ada satu hal yang kupelajari di Qingcheng serta klan Tang, itu adalah kebenaran sejati, kata Gyujin sambil mengepalkan tangan di dadanya dengan bangga. Gyujin lalu melangkah lebih dekat ke arah Wonhui. Dengan tatapan tajam penuh intimidasi dia bilang, satu-satunya standar penilaianku adalah jika sesuatu itu menjunjung kebenaran sejati atau enggak. Kalau yang kau cari memang termasuk dalam itu, aku akan ikuti. Kalau enggak, kau akan menolak, kata Wonhui menyambung ucapan kakaknya. Karena itulah, Gyujin menilai tindakan ibu sebagai kejahatan dan dia udah bertindak dengan sesuai. Kalau Wonhui masih meragukan keyakinannya, Gyujin rela kalau mereka harus berpisah sekarang juga. Mendengar itu semua, Wonhui terdiam sejenak dan bilang dalam hatinya,
Kebenaran sejati ya. Itu konsep yang gak pernah aku pertimbangkan. Kebenaran sejati yang pernah kulihat di dataran tengah selalu demi keuntungan sendiri. Tapi yang Gyujin sebut sebagai kebenaran sejati terasa berbeda, jauh lebih berbobot. Aku gak menyangka Gyujin udah menguatkan dirinya untuk memutus ikatan darah sekalipun. Wunhui pun menaruh tangannya di dada dan dia minta maaf pada Gyujin karena salah bicara. Gyujin gak mempermasalahkan. Baginya sangat wajar wakil kepala cabang punya prasangka seperti ini. Dia pun mengangkat cawan anggur dan mengucapkan sumpah, "Aku akan berdiri bersamamu, Wunhui. Selama cobaan ini, aku akan hidup dan mati sebagai bilah pedangmu." Selagi Wunhui menjawab sumpah itu dengan cawan anggurnya dan berjanji akan menghunuskan pedang di jalan yang benar, Paman Gon pun ikut bersumpah dengan cawan anggurnya, sehingga hubungan mereka bertiga makin erat sekarang dan seterusnya. Malam pun tiba. Terlihat di manor sekte Golden Sword, wilayah Daocheng, Hyok Woogi sangat marah sampai membanting surat undangan ke lantai karena gak terima Wunhui si anak haram menjadi wakil kepala cabang keluarga Nine Dragon. Baru-baru ini, dia merasa sangat dipermalukan di hadapan Somin dan Sonye akibat ulah Wunhui. Terus sekarang dia malah harus membawa hadiah dan minta maaf di acara penyambutan Dark Sovereign. Dia yang bikin kacau. "Kenapa aku yang harus minta maaf, bajingan?" kata Woogi yang benar-benar kesal. Woogi ngerasa kalau aja dia lahir di keluarga terpandang, harusnya dia akan jauh lebih kuat dari Wunhui. Dan selagi marah-marah itulah, tiba-tiba muncul sosok misterius di belakangnya dan bilang, "Membawakan hadiah untuk Tan Wunhui ya? Sepertinya aku berada di lokasi yang tepat." Woogi yang kaget mendengar suara itu, buru-buru balik badan dan bertanya siapa orang di belakangnya. Sosok itu menjawab, "Kau nggak perlu tahu siapa aku," kata si kawan sambil menghempaskan aura es yang membuat seisi ruangan membeku. Alhasil, Woogi pun ketakutan parah sampai terjatuh ke lantai. Sosok itu pun mendekatinya dan bilang, "Aku ingin melihat orang yang bernama Tang Wunhui ini. Jadi, aku akan menggunakanmu. Kau nggak keberatan bukan?" Siapa sangka, sosok itu ternyata Gu Mingcai yang punya dendam kesumat terhadap pewaris kultus Heavenly Demon. Di waktu yang sama, terlihat Wunhui dan Gyujin duduk berdua di atas atap untuk menikmati keindahan malam. Wunhui sempat bertanya pada kakaknya, kenapa dia selalu baik padanya selama ini. Sambil tersenyum, Gyujin cerita kalau dia sebenarnya dulu pernah membuat janji dengan ibu kandung Wunhui. Ibu Wunhui adalah sosok perempuan yang berhati lembut dan hangat. Di sela-sela latihan kelantang yang melelahkan, Ibu Wunhui selalu cerita kepada Gyujin tentang gimana besar dunia di luar manor, betapa indahnya Gunung Kinceng dan Eme. Sampai-sampai Gyujin selalu tersenyum bahagia, melupakan semua rasa lelahnya setiap kali bertemu dengan Ibu Wunhui. Hingga suatu hari, Gyujin menemukan kalau obat yang diberikan Madam Namgung alias ibunya pada Ibu Wunhui ternyata dicampur dengan racun. Tapi Ibu Wunhui malah meminta Gyujin agar tetap tenang. Dia bilang kalau obat apapun gak akan bisa menyembuhkan keadaannya karena dia menderita penyakit yang gak bisa disembuhkan. Berkat kepala cabang, dia bisa sedikit bertahan. Tapi setelah melahirkan Wunhui, penyakit itu kembali. Justru obat yang mengandung racun ini mempercepat kedatangan hari terakhirnya. Meski Gyujin meminta Ibu Wunhui agar bertahan selama mungkin yang dia bisa, si ibu ternyata gak mau membuat masalah lebih banyak dengan kehadiran dirinya. Gyujin pun sedih dan paham kalau Ibu Wunhui sebagai selir, pasti kehadirannya sama sekali gak diinginkan oleh banyak orang, terutama ibunya sendiri, Madam Namgung. Ngelihat Gyujin berwajah murung, Ibu Wunhui memegang kedua tangan Gyujin dan dia bilang, "Nona Gyujin, aku tahu ini adalah permintaan yang sulit di dalam kelantang, tapi aku mohon, tolong terus berada di dekat Wunhui. Baik-baiklah dengannya, bahkan setelah aku pergi." Air mata pun berlinang di wajah kecil Gyujin. Dia gak mau membuat janji apapun. Dia gak mau Ibu Wunhui mati. Persis saat malam hari, ketika awan menangis dengan derasnya, Ibu Wunhui memeluk tangis pilu Gyujin. Dan dia bilang, "Aku yakin Nona Gyujin akan tumbuh menjadi orang yang luar biasa. Jadi, jangan kehilangan hatimu yang hangat dan penuh kasih sayang itu." Sejak janji di malam hujan deras itu, Gyujin gak pernah lupa untuk selalu berbuat baik pada Wunhui, adik tirinya. Tapi bahkan setelah kematian Ibu Wunhui, Gyujin heran dan jengah kenapa ibunya gak pernah berhenti berbuat jahat. Gunjingan konstan Namgung Sanyong terhadap Wunhui dan ibunya menyebar seperti nyanyian di keluarga cabang Nine Dragon. Sampai-sampai mayoritas orang percaya dengan rumor kalau Wunhui lahir akibat pertemuan dengan kepala cabang dalam keadaan mabuk.
Gyujin yakin siapapun yang punya otak pasti bisa ngelihat sekonyol apa rumor itu. Nggak mungkin Tang Hosan yang udah mencapai Supreme Peak nggak bisa mengatasi keadaan mabuk. Meski rumor itu sedikit menodai nama Tang Hosan, Namgung Sangyong jelas-jelas menggunakan rumor itu untuk merendahkan Wunhui dan ibunya yang dia lihat sebagai ancaman bagi posisi dia dan anak-anaknya. Gyujin pun minta maaf pada Wunhui karena dia berbuat baik atas alasan janji. Tapi Wunhui malah bilang kalau dia percaya kakaknya memang udah baik duluan sebelum mengucapkan janji dengan ibunya dan mengetahui keburukan Madam Namgung. Melihat betapa baiknya hati Gyujin, Wunhui pun heran kok bisa seorang perempuan tumbuh besar dengan hati yang hangat ketika dilahirkan antara pria berhati batu dan wanita yang mengerikan. Sebenarnya ada perasaan yang dulu gak bisa dipahami Wunhui tentang Namgung Sanyong. Dia sebenarnya gak peduli apa yang terjadi pada wanita itu. Keadaannya udah berbalik dan Namgung Sangyong tetap akan dicap pengkhianat setelah kunjungan Dark Sovereign, bahkan tanpa campur tangan Wunhui. Namun tetap aja ada perasaan yang muncul. Jarak antara tubuh Tang Wunhui dan jiwa Yon Wunhui serta dendam yang dipendam Tang Wunhui yang asli penuh dengan duka dan keputusasaan yang sulit dipahami karena kehidupannya dulu sebagai yatim piatu. Tapi sekarang, setelah Gyujin menceritakan semua ini, dia mulai sedikit mengerti perasaan Tang Wunhui yang asli. Ngerasa dendam tubuh ini harus dituntaskan, Wunhui pun pamit duluan dari Gyujin. Meski Gyujin terlihat riang bersama Wunhui, nyatanya dia menanggung beban pedang yang sangat berat. Dia tahu, sewaktu-waktu pedangnya itu harus digunakan untuk mengeksekusi ibunya sendiri, yang pastinya gak akan lama lagi. Keesokan harinya, tengah hari di kamar Madam pertama, terlihat Madam Namgung sangat marah karena bocah haram Wunhui diakui sebagai pewaris dan juga udah diangkat sebagai wakil kepala cabang. Ngerasa takut dia dan anak-anaknya akan tersingkir, Madam berpikir keras agar bisa melakukan sesuatu. Dan tiba-tiba terdengar langkah yang mendekati kamarnya, sehingga si Madam teriak kalau dia nggak ada info apapun lagi yang bisa dia ucapkan untuk regu Writer's Wind. Namun siapa sangka langkah kaki itu berasal dari Yu Chang yang memasuki kamarnya. Ngeliat itu Madam pun kaget, kok bisa Yu Chang datang kemari? Padahal skuad Writer's Wind menjaga lokasi dan mengurungnya. Yu Chang bilang kalau dia mendapat izin dari ayah. Ngerasa kedatangan Yu Chang sebagai satu-satunya harapan, Madam pun memegang bahunya dan bilang, Yu Chang, dengar ini baik-baik. Gak mungkin kita ini akan aman ketika anak Rahmi itu udah menjadi wakil kepala cabang. Kau harus pergi dan tinggal bersama keluargaku. Tapi Yu Chang malah menjawab, Ibu, orang-orang dari klan Namgung yang datang bersamamu semuanya diawasi oleh skuad Writer's Wind. Madam tahu kalau orang-orang yang datang bersamanya udah ditangkap, tapi dia masih punya harapan. Sambil menyerahkan semacam surat di tangan Yu Chang, Madam Namgung bilang, jika kau tinggalkan tanda ini di sudut selatan Taman Pavilion Writer's Wind, sehingga pesan rahasia untuk menyuruh datang ke Pavilion Crimson tertinggal di sana, seseorang akan datang dan menemukanmu di malam hari. Tapi Yu Chang malah meremas surat itu dengan keras dan bilang, jadi masih ada mata-mata klan Namgung yang ibu rahasiakan dariku. Aku tahu ibu gak akan percaya dengan kakak yang suka melawan, tapi kukira setidaknya ibu akan percaya penuh padaku, kata Yu Chang yang membuat Madam kaget luar biasa dan segera minta maaf. Tapi Yu Chang malah teriak sambil meneteskan air mata. Kenapa? Kenapa ibu bekerja sama dengan kultus demonik? Ucapan itu spontan membuat Madam makin terkaget-kaget lagi. Gimana kau bisa tahu itu? Tanya Madam penasaran. Yu Chang pun menegaskan kalau dia ingin melakukannya dengan kekuatan sendiri, baik itu politik internal klan maupun martial arts. Bantuan dari klan Namgung sekalipun harusnya cuma untuk perkembangannya, bukan bertindak sejauh ini. Ibu, aku ingin menang sebagai seorang Tang yang terhormat, kata Yu Chang yang sangat marah pada ibunya. Tiba-tiba terdengar suara dari luar yang bilang, sepertinya percakapan ini udah selesai. Ternyata suara itu berasal dari Wunhui yang datang bersama Gyujin dan Jaegal. Kedatangan mereka membuat Madam tersentak kaget. Jujur Jaegal merasa agak malu karena intelijennya gagal menangkap semua agen mata-mata dari klan Namgung. Ngelihat kedatangan mereka bertiga secara serentak, akhirnya Madam Namgung tahu dan melayangkan protes pada Wunhui. Bisa-bisanya memanfaatkan Yu Chang untuk membongkar rahasia ibunya sendiri. Tapi Wunhui malah bilang, kau udah berjanji padaku, ketika aku mau, kau akan mundur dan menarik anak-anakmu dari hak pewaris, kata Wunhui yang membuat Yu Chang bergetar gak karuan karena gak menyangka ibunya tega mengkhianati impiannya seperti ini.
Meski Madam mencoba menepis ucapan Wunhui barusan, Eugene malah bilang untuk berhenti mengelak karena dia udah nunjukin ke Yu Chang bukti konkret perkataan ibunya. Betapa kagetnya Madam Namgung ngelihat kedua anaknya kini menentang dia sepenuhnya. Saking syoknya, Madam Namgung sampai jatuh lemas, berlutut ke lantai. Lalu Jaegal pun bilang, "Madam pertama, sisanya akan kami dengar darimu di Aula Writer's Wing. Kuharap kau sadar kalau nggak ada lagi yang bisa kau lakukan sekarang." Sambil menatap wajah Yu Chang yang sama sekali nggak mau mendukungnya, Madam mengakui kalau ini semua udah berakhir untuknya. Namun tiba-tiba, Madam malah bilang, Enggak begini. Gak akan kubiarkan berakhir seperti ini." Seketika tubuh Madam Namgung memancarkan aura pekat ganas yang sangat luar biasa yang membuat kedua anak kandungnya kaget. Wunhui sendiri bahkan ikutan kaget karena dia tahu aura energi Madam tersebut berasal dari Demonic Key. Setelah Roh Elder bilang kalau Demonic Key itu berasal dari martial art terlarang, Reverse Bloodburst Demon Art, barulah Wunhui teringat kalau teknik itu menggandakan energi internal seseorang beberapa kali lipat secara instan dalam waktu tertentu. Tapi harganya adalah akal sehat. Orang yang mengaktifkan teknik ini akan melihat semua orang di sekitar sebagai musuh. Dan ketika waktunya habis, nyawa pun melayang. Pada dasarnya, ini adalah teknik demonic yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai pilihan terakhir. Dengan aura yang meledak-ledak di tubuhnya, Madam Namgung bilang dengan lantang, "Tang Wunhui, kalau aja kau gak ada." Wunhui menjawab, "Bukankah klan Namgung yang memperkenalkan Madam pertama dengan Whitebone? Saat ini kau marah ke orang yang salah." "Diam! Ha!" teriak Madam sambil melemparkan meja dengan keras ke arah Wunhui menggunakan satu tangannya. Pastinya Wunhui sangat mudah menangkis meja itu, tapi Yu Chang makin teriris hatinya ngelihat ibunya sendiri bahkan sampai menggunakan demonic art. Nggak mau adik kandungnya tersiksa dengan beban moral dan tanggung jawab terhadap ibu, Gyujin pun maju ke depan sambil menyuruh Yu Chang tetap di belakang. Lalu Gyujin pun bilang, "Ibu, tolong jangan tambah dosamu lagi." Sayang bujukan Gyujin udah sia-sia dan Wunhui memberitahu kakaknya kalau ibu mereka udah kehilangan akal sehat. Darah pun menetes dari setiap rongga tubuh Madam Namgung dan dia pun bilang, "Bahkan putriku sendiri gak mendengarkan perkataanku. Aku gak butuh putri seperti kau!" teriak Madam sambil menerjang sekuat tenaga ke arah Gyujin. Ngelihat itu Gyujin pun menghunuskan pedang kebenarannya lalu menebaskan aura pedang kinceng yang membuat si Madam terpukul mundur ke belakang serta menjerit histeris kesakitan. Amarah Madam Namgung pun makin menjadi-jadi. Dia mengerahkan rentetan cakar aura secara membabi buta sehingga aura demonik itu melesat ganas ke arah Gyujin dan kawan-kawan. Ngelihat itu Gyujin membiarkan tubuhnya terluka oleh aura demonik sang ibu. Dia sangat kecewa pada ibunya yang tetap egois hingga titik terakhir. Sambil meneteskan air mata yang berat dengan kesedihan dan keteguhan hati, Gyujin bilang dalam benaknya, "Ibu tahu betul apa yang akan kupilih. Jadi aku akan terus melangkah di jalan yang kupilih sendiri." Air mata itu pun jatuh membasahi lantai di bawah langkahnya. Dan tanpa keraguan sedikit pun, Gyujin mengerahkan aura pedang sekte kinceng, Heavenly Blade, Unified Key of Heaven and Earth. Dalam sekejap, tubuh dan pedangnya memancarkan aura pekat, tajam dan suci, cukup untuk membantai seorang demon dalam satu ayunan. Meski air mata masih mengalir di wajahnya, Gyujin tetap berdiri tegak. Dan saat sang ibu menerjang sekali lagi dengan kekuatan penuh, Gyujin membalas dengan tebasan suci yang sangat dahsyat, sebuah kilatan cahaya yang menghantam telak. Madam Namgung, sang ibu, langsung meregang nyawa. Namun kemenangan itu meninggalkan luka yang gak bisa disembuhkan di hati Gyujin. Tubuhnya bergeming dan dia pun menutup mata karena di balik kekuatan aura suci barusan ada kepedihan yang menjerat jiwa. Dia bahkan gak sanggup lagi menatap ibunya untuk yang terakhir kali, menyerahkan segalanya dalam diam, kecuali suara hujan deras yang mengguyur lebat di luar sana. Sebentar kemudian, saat Gyujin masih berdiri terdiam, para roh elder bertanya pada Wunhui apa dia melihat wajah Madam Namgung sebelum ditebas. Ngelihat Yu Chang terdiam murung sambil memegang kotak yang berisikan kepala ibunya, Wunhui menjawab, "Ya, rasanya campur aduk. Dari semua momen yang pernah kulihat,
Itu pertama kalinya dia terlihat seperti seorang ibu sungguhan. Siapa sangka, tepat sebelum pedang Gyujin benar-benar menebas leher Madam Namgung, sesuatu yang gak terduga terjadi. Aura kemarahan dari demonic ki yang membungkus tubuh sang ibu tiba-tiba menghilang begitu aja, lenyap. Seolah seluruh amarah yang membelenggu dirinya selama ini mendadak luruh. Yang tersisa hanyalah senyum sedih, senyum terakhir dari seorang ibu yang dengan sepenuh hati merelakan nyawanya diambil oleh putrinya sendiri. Membayangkan momen tersebut, Wunhee bilang dalam hatinya, karena cinta yang sangat dalam sebagai seorang ibu, dia ingin menghabisi Tang Wunhui. Namun sayang, malah berakhir menyakiti anak-anaknya sendiri. Dan tiba-tiba, tubuh Wunhee memancarkan aura tanpa dia sadari atau dia kendalikan. Ngelihat itu para roh elder pun syok dan bilang kalau tubuh dan jiwa Wunhee saat ini melakukan sinkronisasi dalam laju yang sangat cepat. Wunhee pun memegang dadanya dan dia yakin kalau perpecahan antara jiwa yang tersisa dengan tubuhnya kini telah selesai. Jiwa Yon Wunhee kini menyatu seutuhnya dengan tubuh Tang Wunhui. Tampaknya kebencianmu yang mendalam telah terselesaikan, Tang Wunhui, kata Wunhui yang merasa iba melepas jejak kepedihan tubuh Tang Wunhui untuk selamanya. Meski Madam Namgung tewas oleh eksekusi Gyujin, Jaegal malah bilang ke Yu Chang yang masih larut dalam kesedihannya kalau dia akan mengumumkan Madam pertama pergi untuk pemulihan dengan Tuan Yu Chang ke klan Namgung, sehingga martabat ibunya tetap terjaga sampai akhir. Dan Yu Chang pun mengucapkan terima kasih banyak atas itu. Selepas Yu Chang pergi, Gyujin masih terdiam gak beranjak dari posisinya. Meski pendiriannya teguh pada kebenaran, hatinya rapuh karena kehilangan ibu untuk selamanya. Setelah itu waktu pun berlalu dengan cepat. Tepat setelah kematian Namgung Sanyong, Rai Tesuwin dan Pavilion Feng Hua menyingkirkan semua mata-mata Namgung yang mereka temukan. Tang Gyujin juga berusaha menenangkan diri dan membantu urusan wakil kepala cabang di sisi Wunhui. Hingga akhirnya, upacara kunjungan Dark Sovereign semakin dekat. Terlihat Wunhui dan Gyujin berdiri di depan gerbang untuk menyambut tamu undangan yang datang. Salah satu tamunya adalah Sun Yi dan Somin, yang langsung kaget ngelihat Wunhui berdiri menyambut mereka. Ternyata Gyujin adalah teman lama mereka berdua. Dan setelah perkenalan resmi, Somin pun buru-buru menarik Sun Yi ke dalam sebelum dia terlihat canggung di depan Wunhui. Jujur Wunhui ngerasa lelah harus menyambut tamu dari pagi sampai sore. Namun tiba-tiba datang satu kereta kuda lagi dari Sekte Golden Sword. Setelah manajer sekte yang bernama Na Jinbae memberikan salam hormat dan hadiah ketua sekte berupa sekotak emas kepada Wunhui, dia pun menyuruh Wugi untuk maju ke hadapan Wunhui agar menyampaikan permintaan maaf. Baru aja Wunhui menerima semuanya, termasuk permintaan maaf Wugi, tiba-tiba dia tersentak kaget karena merasakan sebuah energi aneh. Dalam hatinya Wunhui bilang, untuk sesaat aku melihatnya. Sisa jejak demonic ki yang menempel di orang itu, dan sumber dari demonic ki itu adalah kau, bukan? Kata Wunhui sambil menatap salah satu anggota rombongan sekte Golden Sword dengan penuh curiga. Wunhui tahu persis kalau demonic ki yang dipancarkan orang itu sama persis dengan Gu Minchai. Kita pindah sebentar ke Somin dan Sun Yi yang udah masuk ke dalam gerbang. Terlihat Somin menggoda Sun Yi karena dia ngelihat Sun Yi menatap Wunhui cukup lama. Tapi Sun Yi bilang dia menatap Wunhui bukan karena tertarik, melainkan penasaran kok bisa Wunhui punya sword intense saat ini. Padahal sewaktu bertemu di restoran Daocheng, Wunhui nggak punya sword intense sama sekali. Dan anehnya, sword intense yang Sun Yi rasakan dari Wunhui seakan dia udah berlatih selama puluhan tahun atau lebih. Kemungkinan perubahan yang Sun Yi rasakan itu karena jiwa Yon Wunhui udah menyatu seutuhnya dengan tubuh Tang Wunhui. Namun tiba-tiba, Sun Yi tersentak kaget karena mencium sword intense yang kuat dari orang lain. Dia buru-buru menarik Somin untuk segera kembali menemui Gyujin dan Wunhui karena dia tahu sword intense ini rasanya sama seperti milik orang yang pernah bertarung dengan ayahnya. Sementara itu, Wunhui sendiri masih menatap orang mencurigakan yang masuk ke dalam gerbang bersama rombongannya. Dia terkesan Gu Minchai bisa menutupi demonic ki-nya dengan baik, tapi itu nggak cukup untuk membodohi mata Wunhui. Violet Mystic Eye, para roh elder termasuk nomor 15, sangat kaget begitu tahu dari Wunhui kalau sosok dari sekte Golden Sword itu adalah Gu Minchai yang sedang menyamar. Meski para roh elder ingin bertindak untuk menumpas Gu Minchai, putra kedua sekte North Sea, dengan sengaja Wunhui membiarkan Minchai masuk ke dalam Manor Nine Dragon karena dia nggak mau sekte North Sea meninggalkan rencana mereka dalam upaya assassination Dark Sovereign yang bisa menghambat rencana besar Klantang.
Baru aja Wunhui dan Gyujin mengira kalau Sekte Golden Sword adalah tamu terakhir yang harus disambut hari ini. Tiba-tiba Wunhui tersentak karena merasakan aura misterius. Wunhui pun segera mengaktifkan bola angin di tangannya, melemparnya ke rak senjata terdekat, sehingga para roh bisa mengambil tombak ke tangan Wunhui dan tetap kelihatan natural di depan Gyujin. Ngelihat itu Gyujin pun heran dan penasaran. Kenapa tiba-tiba Wunhui bertindak seperti ini? Apa ada musuh yang datang? Namun seketika datanglah aura misterius dari atas yang membuat Gyujin sangat kaget. Wunhui pun segera melompat ke atas, ke arah aura mengerikan yang membuat semua pasukan kelantang pada sakit kepala merasakan tekanannya. Ngelihat keberanian Wunhui mendekatinya, sosok itu pun bilang, "Hahaha. Aura tekanan ini kukerahkan untuk menakutimu supaya kabur. Tapi kau malah datang menyerangku. Aku menyukaimu, bocah," kata sosok tersebut sambil melepaskan tebasan aura pedang raksasa yang memaksa Wunhui harus menahannya dengan aura tombak kekuatan penuh. Hingga terjadilah ledakan aura dahsyat yang menghempaskan debu kemana-mana dalam jumlah besar. Saat semua rombongan Sekte Golden Sword pada ketakutan akibat efek ledakan aura barusan, Mincae yang menyamar malah tersenyum melihat sosok yang baru aja datang. Sosok itu bilang, "Hahaha. Aku masih agak santai di serangan itu, tapi aku nggak menyangka kau bisa menangkisnya langsung dengan mudah." Padahal jelas-jelas Wunhui harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk menangkis tebasan aura pedang barusan jika dilihat dari napasnya yang memburu dan wajahnya yang mengucurkan keringat. Wunhui pun kemudian memberikan salam hormat dan dia bilang, "Saya Tang Wunhui, wakil kepala cabang kelantang divisi Nine Dragon. Saya memberikan hormat kepada ketua Sekte Lion dan Supreme Master dari wilayah Guizhou, Sang Crimson Blade Lion, pahlawan hebat Uiji Homyung." Homyung tertawa lebar mendengar ucapan Wunhui tersebut, dan sekarang dia percaya kalau kata orang tentang Wild Will Rampager punya putra-putra yang cemerlang, ternyata memang benar adanya. Dengan kemampuan Wunhui barusan, Homyung percaya kalau Wunhui mampu melawan muridnya secara head to head, tapi tentu aja dia perlu mengetesnya sendiri. Sebenarnya Wunhui kesal kalau harus menghadapi Crimson Blade Lion seperti ini. Menangkis serangan aura pedangnya aja udah membuat luka internalnya kembali kambuh. Tapi paling nggak, Wunhui udah merasakan sendiri seberapa kuat Martial Master yang berada di ranah Supreme Peak. Untungnya Tang Hosan datang ke pintu gerbang yang membuat Wunhui lumayan lega. Sambil mengerahkan aura pekatnya, Hosan bilang dengan tegas, "Kalau aja aku tahu Senior Wiji akan datang sendiri, aku sendiri yang akan menyambut kedatanganmu. Apa yang membawamu ke sini tanpa pemberitahuan?" kata Hosan yang membuat roh para elder terkaget-kaget karena ternyata Hosan punya level aura yang setara dengan Crimson Blade Lion di ranah Supreme Peak. Ngelihat itu, Homyung juga nggak menyangka kalau pahlawan tersembunyi Nine Dragon yang harusnya tenggelam dengan waktu, ternyata aura Wild Wind-nya malah makin kuat saat ini. Mereka berdua pun saling adu mulut dan bersih tegang, hingga akhirnya bersiap mengerahkan pasukan masing-masing. Dengan tatapan intimidasi pekat, Hosan bilang dengan lantang, kalau Senior Wiji datang kemari untuk meminta tanggung jawab Wunhui atas apa yang terjadi di Daocheng yang terlihat agak kekanak-kanakan untuk usiamu, kau akan kesulitan untuk mencapainya tanpa menghabisiku terlebih dahulu. Dengan tatapan intimidasi yang sama pekatnya, Homyung membalas dengan keras, "Apakah kau pikir jika kau terdengar benar tentang hal itu, aku akan berubah pikiran?" Seketika, udara di sekitar mendidih dengan aura mereka berdua yang membuat Wunhui sangat kaget sekaligus panik. Dalam hatinya Wunhui bilang, "Kenapa rasanya mereka seperti akan berperang sekarang? Dasar orang tua gila." Seiring situasi makin memanas, aura ular Hosan dan singa api Homyung saling beradu sebagai tanda kalau mereka akan bertarung sampai mati. Gak mau perang fatal terjadi di depan Manor Nine Dragon, Wunhui yang merasa kesal terpaksa bertindak. Dia mengaktifkan aura dingin di tombaknya dan tanpa ragu menembak auranya ke atas, sehingga aura Hosan dan Homyung langsung menghilang dan membuat semua orang di sana, termasuk Gyujin, Bai Doyang, Kapten Riotous Wind, dan Gu Mincae yang menyamar, tersentak kaget. Khusus Gyujin, Bai Doyang, dan Kapten Riotous Wind, mereka kaget karena nggak menyangka Wunhui udah sekuat ini dan mampu menandingi aura Supreme Master. Sedangkan Gu Mincae, dia kaget ngelihat aura dingin. Dia penasaran, apa jangan-jangan Wunhui ini yang bertarung dan menghabisi Baeksan? Wunhui sendiri malah meminta pada Hosan kalau Grandmaster Wiji ini adalah tamunya. Lagian dia datang kemari karena mencarinya. Karena itu Wunhui sendiri yang harus tentukan apakah Grandmaster diperlakukan sebagai tamu atau enggak.
Mendengar itu, Hom Yung pun tertawa lebar. Dia nggak menyangka Won-hui seberani itu menganggapnya sebagai tamu. Dan Hosan pun melompat dari atas gerbang ke samping Won-hui untuk menanyakan apa iya Won-hui serius dengan ucapannya. Mengingat Hom Yung adalah orang yang sulit menahan diri. Setelah mendengar langsung konfirmasi Won-hui, barulah Hosan mengangkat tangannya. Dan seketika, Squad Writers Wing langsung menghilang dari atap pintu gerbang. Situasi panas pun mereda. Tapi Hom Yung yang masih penasaran, kemudian bertanya pada Won-hui, "Jadi, kalau kau memperlakukanku sebagai tamu, apa itu artinya kau akan bersedia untuk diuji olehku?" Won-hui menjawab, "Ya, tapi luka internal yang kudapat saat latihan khusus di Daocheng belum sembuh sampai sekarang. Jadi aku sekarang belum berada di kondisi terbaik untuk menghadapi tes darimu." Dari apa yang Grandmaster lihat, dia mengakui Won-hui berkata benar, dan dia pun langsung marah pada Bai Doyang dan pasukannya. Bisa-bisanya mereka kalah telak dari orang yang punya luka internal. "Bodoh kalian semua," kata Grandmaster yang sangat marah kepada semua muridnya di belakang. Tahu maksud dari ucapan Won-hui, Hom Yung pun bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Won-hui agar luka internalnya sembuh. Won-hui meminta 10 hari, tapi itu terlalu lama menurut Hom Yung, mengingat Kelantang sangat ahli dalam teknik pengobatan. Tawar-menawar pun terjadi, hingga akhirnya mereka berdua setuju untuk berduel 4 hari dari sekarang. Dan setelah kesepakatan terjadi, Won-hui sendiri yang menemani Grandmaster masuk ke dalam manor, mengajaknya makan perjamuan. Meski Hom Yung sedikit terkejut karena ngelihat ada Sima Sun-yi di sana, putri dari orang yang pernah mengalahkannya dalam 10 serangan. Malam pun tiba. Yujin mendatangi kedua teman lamanya, dan dia bertanya apa mereka kaget ngelihat kedatangan Grandmaster Wiji. Somin menjawab enggak. Justru ini kesempatan bagus untuk menyaksikan kehebatan dari Martial Master. Sedangkan Sun-yi sendiri, dia merasa lega karena Grandmaster sama sekali nggak tertarik padanya. Mendengar itu, Yujin jadi tahu kalau sebenarnya murid sekte lain lah yang mengancam Sun-yi. Dan kebetulan Won-hui berada di sana. Dalam hatinya Yujin bilang, kenapa Sun-yi yang menjadi pemicu utama malah diabaikan oleh Crimson Blade Lion King? Apa sebenarnya Lion King nggak merasa dendam terhadap Clear Heaven Sur Emperor? Namun tiba-tiba Sun-yi bertanya pada Gyujin, teknik pedang apa yang sebenarnya Won-hui gunakan? "Hah? Pedang? Setahuku Won-hui nggak pernah belajar pedang," jawab Gyujin, yang membuat Sun-yi kaget luar biasa. Ngelihat ekspresi Sun-yi, jujur Gyujin merasa heran, karena pertanyaan itu juga pernah ditanyakan langsung oleh Tanggon, Grandmaster yang mengajari Won-hui. Waktu itu Tanggon bertanya karena dia heran, kok bisa Won-hui tiba-tiba udah menguasai 12 Fierce Tiger Steps, padahal belum pernah belajar atau diajari siapapun sebelumnya. Selain itu, Tanggon juga membawa Won-hui ke Blacksmith Luban, dan dia malah meminta dibuatkan pedang. Makanya Tanggon bertanya ke Gyujin, apa ia Won-hui pernah belajar teknik pedang sebelumnya? Mendengar cerita itu, Sung-yi makin kaget lagi. Kok bisa Won-hui minta dibuatkan pedang, padahal belum pernah belajar teknik pedang sebelumnya? Karena itu Sun-yi meminta dengan sangat pada Gyujin agar dia diberi waktu untuk ngobrol banyak dengan Won-hui. Gyujin bilang boleh-boleh aja. Dan setelah Somin cerita pada Gyujin di belakang Sun-yi, kalau baru kali ini dia ngelihat Sun-yi tertarik pada pria, di luar kebiasaannya pada pedang dan bunga, tiba-tiba seseorang datang di pintu gerbang. Dan ternyata dia adalah kakek Tang Chukyung. Mendengar Tang Chukyung bilang ke pengawal gerbang kalau dia mencari Won-hui, si pengawal pun bersedia mengantarnya ke pavilion putih. Tahu kalau si kakek pasti membawa pesanan pedang kepada Won-hui, Gyujin pun mengajak kedua temannya untuk mengikuti si kakek agar bisa melihat langsung teknik pedang apa yang sebenarnya Won-hui gunakan. Sekejap kemudian, Tang Chukyung bertemu dengan Won-hui di kediamannya. Setelah basa-basi singkat, si kakek pun menunjukkan karyanya pada Won-hui yang membuatnya lumayan tegang. Sesuai janji, si kakek menunjukkan pedang pesanan Won-hui yang ternyata pedang berwarna hitam dengan ukiran perak yang membujur di sepanjang sisinya, membentuk pola elegan dan simetris, mengisyaratkan kalau pedang ini bukan hanya senjata, tapi simbol keagungan, kehormatan, dan kemewahan. Bahkan Dark Sovereign sendiri, ketika ngelihat blueprint senjata tersebut, dia merasa terpukau, makanya bersedia membantu Tang Chukyung dalam proses pembuatannya. Jujur Dark Sovereign gak menyangka Won-hui mampu memahami esensi martial art Kelantang di usia yang sangat muda, lalu mencurahkannya ke dalam satu senjata spesial. Sambil membayangkan bentuk senjata tersebut, Dark Sovereign bilang, fungsi utama senjata itu masihlah sebuah pedang. Aku penasaran, apa ia anak Hosan mampu mengatasinya? Won-hui yang kini memegang pedang itu dengan tangannya, yang mengaku karya Tang Chukyung jauh melebihi ekspektasinya. Dengan titik keseimbangan yang berada di tengah, Won-hui bisa menggunakan secara leluasa sebagai pedang pada umumnya. Tapi selain itu beratnya terdistribusi dengan baik, sehingga dia juga bisa menggunakannya sebagai kipas tanpa ada masalah. Gak cuma itu, si kakek juga bilang
kalau semua bagian senjata Wunhui terbuat dari material super langka, sehingga Wunhui nggak bisa menahan rasa kaget dan terpukaunya. Dan yang paling penting, kata si kakek, bentuk senjata itu akan berubah dan ngeluarin fitur khusus ketika tali di bawah kipas ditarik. Dan kebetulan ada 3 tali di kipas tersebut. Sambil mengikuti instruksi Tang Chukyung, Wunhui menarik tali pertama dengan keras untuk mengubah modenya. Dan begitu tali pertama ditarik sekali lagi, sekumpulan jarum pun meluncur ganas ke arah target Wunhui secara fokus. Setelahnya Wunhui pun menarik tali kedua untuk mengubah modenya. Dan begitu ditarik sekali lagi, sekumpulan jarum meluncur ganas ke arah target Wunhui dalam keadaan tersebar. Bisa dibilang tali pertama digunakan untuk mengincar satu target, sedangkan tali kedua digunakan untuk mengincar banyak target sekaligus. Wunhui pun tersenyum kagum dengan kedua fitur senjata tersebut. Tapi itu masih belum selesai, karena masih ada tali ketiga. Dan saat Wunhui menarik tali ketiga, dia merasa heran kenapa suaranya sedikit berbeda dari mode pertama dan kedua. Si kakek menjawab, mode ketiga ini jauh lebih spesial karena akan meledak. Maksudku, senjata rahasia yang kau tembakkan barusan akan meledak semuanya. Silahkan coba aja, kata si kakek yang membuat Wunhui tersentak kaget. Sambil berkeringat dingin, Wunhui bilang dalam hatinya, apa? Senjata yang udah kutembakkan akan meledak? Itu lebih dari apapun yang bisa kubayangkan. Maksudku, gimana bisa seseorang memikirkan itu? Jarum-jarum kecil yang dilengkapi dengan peledak dan diatur untuk meledak setelah diluncurkan. Ini benar-benar senjata rahasia yang sangat mengerikan. Efisiensi dan kebrutalannya nggak tertandingi. Ya, inilah inti utama dari apa yang diperjuangkan oleh senjata demonik, kata Wunhui yang kemudian memuji si kakek setinggi langit. Dan begitu Wunhui menarik tali ketiga, si kakek malah tersenyum licik. Dan tiba-tiba, jarum-jarum yang Wunhui tembakkan barusan malah semuanya meluncur kembali ke arahnya dan memaksa Wunhui harus menangkisnya dengan senjata kipas tersebut. Ngelihat itu, Tang Chukyung pun tersenyum. Dia senang Wunhui mampu menangkisnya dengan mudah. Namun ternyata teror jarum belum berhenti sampai di situ. Siapa sangka kini jarum-jarum itu melayang di udara di hadapan Wunhui yang membuatnya benar-benar kaget. Lalu si kakek pun bilang, aku nggak membuat senjata ini sendirian. Rekanku ingin mengujimu. Karena dia bukan tipe orang yang puas dengan begini aja. Seketika semua jarum tersebut mulai memancarkan aura petir hitam. Dan spirit nomor 15 tahu persis kalau aura itu adalah Shadow Lightning milik Dark Sovereign. Mendengar itu, Wunhui pun makin kaget lagi. Karena ternyata rekan yang si kakek maksud adalah Dark Sovereign. Dalam hatinya Wunhui bilang, jadi dia menanamkan Shadow Lightning yang diresapi tekad ke dalam jarum-jarum tersembunyi itu. Gak diragukan lagi, Dark Sovereign udah mencapai Heavenly Inside Realm. Si kakek kemudian bilang lagi, kalau kau tarik tali ketiga sekali lagi, semua petir itu akan menyambar posisimu berdiri saat ini. Gak hanya sakit kalau tersambar, tapi terkena satu serangan aja akan membuatmu gak bisa menggunakan martial art selama 10 hari. Mendengar itu, Wunhui gak menyangka Dark Sovereign melumuri racun pelumpuh spesial miliknya sendiri. Kalaupun Wunhui mencoba menetralkan dengan Poison Dragon Essence Art, menetralkan racun Dark Sovereign sepenuhnya udah pasti mustahil. Dengan kata lain, bahkan satu serangan aja akan memaksa Wunhui untuk duduk diam selama invasi sekte North Sea di upacara kunjungan Dark Sovereign. Ngelihat wajah Wunhui tegang penuh pertimbangan, si kakek bilang kalau gak sanggup menangkis, boleh aja Wunhui minggir dari posisinya. Tapi kalau Wunhui nggak menarik tali ketiga dalam durasi tertentu atau gagal menangkis Shadow Lightning, maka pedang itu akan meledak dengan sendirinya. Sebuah info yang membuat Wunhui lagi-lagi tersentak kaget. Wunhui akhirnya paham kalau Dark Sovereign dan Tang Chukyung sebenarnya ingin dia membuktikan kepantasannya dalam menggunakan pedang spesial yang udah mereka ciptakan. Sewaktu si kakek bertanya apa yang akan Wunhui lakukan, dia pun tersenyum dan menjawab, tentu aja, aku akan menangkis semuanya. Aku nggak akan melewatkan kesempatan untuk bersenang-senang ketika aku memiliki pedang seperti ini. Si kakek pun senang mendengar tekad baja Wunhui, dan Wunhui pun mengerahkan aura pekat di tubuhnya. Setelah satu tarikan napas untuk membulatkan tekad dan fokus, Wunhui bersiap menarik tali ketiga untuk menghadapi semua jarum dan Shadow Lightning sekaligus. Kita mundur sebentar ceritanya. Sewaktu Wunhui sedang mencoba jarum rahasia, Gyujin dan kawan-kawan yang menyaksikan Wunhui dan kakek sejak tadi dari atap di kejauhan pada terpana semuanya dengan senjata yang Wunhui gunakan. Sun Yi sempat berdebat kalau senjata Wunhui itu lebih ke pedang daripada kipas. Apalagi yang memancar dari Wunhui adalah aura pedang dari Sword Intent sejati. Dari Sword Intent yang Sun Yi lihat, dia ngerasa kalau Wunhui adalah pendekar pedang jenius. Dan tiba-tiba mereka tersentak kaget karena ngelihat Shadow Lightning muncul di hadapan mereka. Tepat saat Gyujin bertanya,
kenapa Shadow Lightning Dark Sovereign muncul, kita pun kembali ke timeline normal. Wunhee pun menarik tali ketiga, dan seketika Shadow Lightning di udara mulai menggumpal seperti bola hitam. Lalu kemudian menembakkan petir ganas ke arah Wunhee berdiri. Sekuat tenaga Wunhee menangkis petir-petir itu dengan kipasnya, sampai-sampai tangannya bergetar nggak karuan akibat dahsyatnya kekuatan petir Dark Sovereign. Sambil terus menangkis tembakan petir itu dengan segenap kemampuan, Wunhee bilang dalam hatinya, setiap petirnya terasa berat. Kuakui Shadow Lightning Dark Sovereign memang hebat. Setelah menangkis semua petir itu sampai berkucuran keringat, akhirnya tembakan petir gelombang pertama berakhir. Dan Tang Chokyo mengakui kalau Wunhee berhasil menjinakkan serangan dasar. Seketika Shadow Lightning kembali menggumpal dalam ukuran bola yang lebih besar, sehingga Wunhee tahu kalau serangan gelombang kedua ini pasti akan jauh lebih berat. Begitu tembakan petir itu melesat dan Wunhee mulai menangkisnya, dalam hatinya dia bilang, setiap sudut serangan ini sangat mematikan dan efisien. Aku bisa merasakan gimana setiap serangan ini dihitung secara sistematis. Seakan seorang master sedang mengajari muridnya teknik pedang. Semua serangan ini mengajariku cara yang paling efisien dalam menangkis serangan musuh menggunakan pedang. Setelah menangkis semuanya dan napas Wunhee makin memburu, tiba-tiba Shadow Lightning kembali menggumpal. Dan kali ini gak cuma ukurannya yang besar, tapi jumlahnya jauh lebih banyak. Ngelihat itu wajah Wunhee pun tegang dan dia bilang dalam hati, satu-satunya masalah adalah level ajaran ini jauh melampaui normal. Ini level gila. Untuk bertahan melawan serangan seperti itu, mana mungkin aku bisa menahan semuanya dengan teknik yang kumiliki saat ini. Tapi kalau dengan teknik pedang master, kata Wunhee yang mencoba mengingat teknik pedang milik masternya. Sebenarnya sejak reinkarnasi dan mendapatkan dantian bawah, Wunhee udah membaca ratusan kali buku dari ilmu pedang sang master di Heavenly Demon Archive dalam ingatannya. Ilmu pedang sang master yang bernama Heavenly Demon's Nine Sword. Di antaranya, ada sebuah teknik yang memiliki banyak sekali tebasan pedang, yaitu Demonic Mara's Thousand Sword Technique. Tapi tanpa menguasai Heavenly Demon Heart Guarding Technique, Wunhee nggak punya kekuatan dalam untuk menahan pengurasan energi dari teknik pedang tersebut. Makanya cuma ada satu pilihan. Wunhee harus memodifikasi tekniknya menjadi versi yang cocok baginya sekarang. Saat petir hitam melesat beringas dalam jumlah nggak terhitung menuju tubuh Wunhee, dia segera mengambil keputusan yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berdiri di batas antara hidup dan mati. Dengan presisi luar biasa, Wunhee memasukkan Wild Wind ke dalam pedangnya sebagai penopang untuk mengisi kekosongan dari tebasan pedang yang belum sepenuhnya dia kuasai. Dan untuk memperluas jangkauan serangannya, dia mengganti pondasi tekniknya dengan energi dari Black Dragon dari dantian tengah di jantungnya. Tebasan demi tebasan pun segera menghujani udara. Gerakannya berubah bagaikan badai yang gak terbendung. Dari satu tebasan menjadi 3, lalu 5, lalu puluhan. Dalam sekejap, terciptalah jaring aura yang mulai membendung serangan petir yang menghujam dalam jumlah gak terhitung. Semakin cepat Wunhee menebas, semakin rapat jaring itu terbentuk. Gerakannya menyerupai bayangan sang master. Teknik pedang mara yang pernah ditunjukkan kepadanya kini terlahir kembali dalam bentuk yang lebih liar dan gak terkekang. Dan pada puncaknya, saat seluruh kekuatan tubuh dan jiwa menyatu dalam satu helaan napas, lahirlah teknik pedang baru dari Wunhee, Dance of the Raging Wind, Demonic Sword Wind. Aura angin meledak sempurna. Jaring aura mengembang, lalu menangkis seluruh serangan petir sekaligus dalam satu gerakan final. Ledakan hebat pun terjadi. Petir dan angin saling berbenturan dalam suara gemuruh yang memekakkan. Debu tebal terangkat liar, menyapu tanah dan langit, melemparkan serpihan batu ke segala penjuru. Dan begitu debu itu mulai sirna, Wunhee pun tersenyum dan bilang, saya lolos tesnya. Jadi pedang ini milik saya sekarang. Sekejap kemudian, si kakek menyerahkan kotak kepada Wunhee yang berisikan jarum ledak, bubuk mesiu, dan catatan rasio campuran bubuk untuk memicunya. Mendengar Wunhee mengucapkan terima kasih tulus padanya dan juga Dark Sovereign, si kakek pun izin bertanya dan bilang, perlu kau tahu, Wild Wind biasanya hanya bisa dikuasai oleh mereka yang bisa mengontrol rasa penyesalan dalam hati. Tapi Wild Windmu tadi, itu mengandung rasa penyesalan lebih dari biasa. Kau itu masih sangat muda. Kemungkinan kau nggak tahu banyak hal tentang dunia. Jadi apa yang membuatmu memiliki begitu banyak penyesalan? Wunhee pun tersenyum dan menjawab simpel, kalau dia kemungkinan orang yang terlalu overthinking. Si kakek pun kecewa Wunhee nggak memberitahunya dengan detil. Lagian setiap orang pasti punya masalah sakit hati mereka masing-masing. Daripada itu, si kakek lalu meminta agar dia yang memberikan nama dari pedang kipas itu, yang Wunhee langsung iakan. Menurut si kakek, ngelihat gerakan barusan yang mirip dengan tornado, dia mengusulkan nama senjata Wunhee sebagai Wind of Calamity. Mendengar itu,
Wonhee tersenyum dan berterima kasih atas saran namanya. Sambil merasakan gejolak angin dalam diri dan di sekitarnya, Wonhee bilang dalam hati, Wind of Calamity ya. Daripada sekedar Wild Wind, angin bencana, atau Wind of Calamity, mungkin lebih cocok sebagai jalanku, kata Wonhee sambil membayangkan istana kultus demonik Tianshan yang akan dia hantam dengan badai tornadonya gak lama lagi. Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Karena komiknya udah mentok kawan-kawan. Kita akan lanjutin alur cerita ini kemungkinan di bulan Juni 2025 setelah update beberapa chapter dari pengarangnya. Saksikan terus alur cerita Infernal Lord dan alur komik seru lainnya hanya di channel Manhwa Park. Dan stay update.